Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yopi Al-Syahri. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pembangunan Sosial Angkatan 2019. Tujuan video ini dibuat ialah bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah atau juga tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah tata kelola CSR, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Suci Dukitawati SPMA. Dalam video ini saya akan membahas beberapa poin tentang mengenai perencanaan dan beberapa penjelasan lainnya. Untuk mempersingkat, langsung saja kepada materi yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, daerah perencanaan CSR. Daerah yang akan saya lakukan program pelaksanaan CSR pada kali ini ialah di Desa Teluk Batang, yang mana daerah ini berada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Pontianak, Indonesia. Masalah yang terjadi di sini ialah terkait penyediaan rumah baca bagi masyarakat, dan peran saya di sini ialah sebagai pelaku CSR PT Berdaya Group, yang mana PT ini bergerak di bidang pembangunan, yaitu pembangunan fasilitas pada umumnya. Langsung saja pada slide berikutnya, perumusan visi. Perumusan visi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dampak utama. Dampak utama tentunya masyarakat Kabupaten ini sendiri, yang sebagian ada yang belum berpendidikan tinggi dan tingkat kemampuan ekonomi yang belum cukup untuk menculahkan putra-putrinya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu inovasi penyediaan rumah baca atau untuk mendapatkan banyak informasi dan wawasan serta pengetahuan. Hal ini dikarenakan dengan pengetahuan, setidaknya masyarakat akan mengerti dan memahami hal-hal yang selama ini mereka abaikan dan anggap tidak penting menjadi suatu yang bisa bermanfaat untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Selanjutnya, korban utama di sini masyarakat Desa Teluk Batang, mau itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, terdampak akan buta baca atau juga kurangnya fasilitas membaca di daerah ini. Visinya terwujudnya rumah baca masyarakat sebagai solusi cerdas untuk mengawali budaya membaca. Perumusan misi. Sebab utama, tidak adanya tempat atau juga fasilitas yang mendukung kegiatan membaca pada masyarakat di sini, atau juga kesulitan untuk mencari bahan bacaan. Penanggung jawab saya tulis di sini ialah tentu aparatur desa, tokoh masyarakat, para guru, dan juga masyarakat pada umumnya atau juga kita sendiri. Dan visinya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya membaca. Baik, selanjutnya langsung saja kita kepada kerangkanya. Di sini pertama, visi terwujudnya rumah baca bagi masyarakat sebagai solusi cerdas untuk mengawali budaya membaca. Misinya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya membaca. Di sini saya kasih periode waktunya yaitu 2 tahun. Program di sini saya beri satu saja, tidak banyak, yaitu pembangunan rumah baca. Dampak pertama yang dirasakan masyarakat ialah merasakan nyaman dengan mencari buku atau juga membaca buku yang telah disediakan. Watchcam, masyarakat terbiasa menerapkan setiap harinya membaca buku, meski itu tidak seberapa, setidaknya mereka setiap harinya ada sedikit pengetahuan yang akan didapat. Impactnya dapat membantu masyarakat yang buta baca atau juga pengetahuan yang tentang apa saja dalam isi buku, atau juga pengetahuan luar lainnya yang mungkin mereka belum ketahui. Dengan adanya rumah baca ini, setidaknya mereka sedikit banyak akan mengetahui. Indikator pertama yaitu saya kasih 60% masyarakat sekitar yang terdampak kurangnya fasilitas membaca telah diperbaiki. Yang kedua, jumlah anak-anak dan juga orang tua sekitar ikut dalam mensukseskan kegiatan ini 60%. Impact 100%.
masyarakat sekitar lebih banyak pengetahuan apa yang telah mereka baca atau juga mereka pelajari. Angka waktu saya kasih di sini 2021, 2022 dan seterusnya. Kalau memang rumah baca ini masih terawat. Jangkauan pemanfaatnya tentu di sini kita tujuannya untuk masyarakat pertama, yang kedua masyarakat baik itu anak-anak maupun juga orang tua, yang ketiga masyarakat secara keseluruhan. Risiko atau asumsi di sini saya kasih risiko atau asumsi output yang dirasakan masyarakat pertama ialah masyarakat lebih nyaman mencari buku atau juga mencari bahan bacaan. Yang kedua, masyarakat Teluk Batang jadi lebih suka berkumpul atau juga bersosialisasi dengan ada wadah yang kita beri ini. Jadi mereka setiap harinya silaturahmi satu sama lain. Yang ketiga, efeknya untuk masyarakat Teluk Batang sedikit lebih banyak pengetahuan tentang apa yang mereka baca selama rumah baca ini kita dirikan di Teluk Batang atau di desa ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin masih banyak kesalahan, kekurangan dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.